Second pick. Apakah akan ada di tangan dari Rebellion lagi? Semenjak melihat tadi. Rebellion. Itu dia. Bagaimana first pick begitu penting. Dan sekarang ada X-Borg, Angela yang di-ban dan Luoyi-nya yang nggak mau dilepaskan begitu saja. Menyisakan Roger, ada Link juga. Alpha juga masih ada. Terlalu banyak hero yang terlepas kali ini. Rebellion harus berpikir cepat apa yang akan mereka amankan di 3 pick atas. Termasuk juga dengan banning yang satu ini. Gimana kalau trade Harit? Nggak jadi. Ya, Lupain. Haritnya di-ban. Lebih baik Jangan ambil resiko, jangan ban ambil resiko. Haritnya. Iya sih, Harit Kemarin benar-benar. kita udah lihat Cak Dera luar biasa. Semua gold laner luar biasa ketika membawakan Harit. Oh, Novaria. Novaria. Novaria Cloudcon. Ini juga punya kemenangan yang cukup tinggi loh. Kalau nggak salah tadi, total kemenangan dia dengan Novaria itu ada di 6 game. Kalau nggak Oke. salah. Tapi Oke. first pick banget ini First loh. pick banget soalnya. Ini bisa mematahkan sedikit bagaimana tempo dan juga setup yang akan dibawakan sama Rebellion. Roger kah yang akan dibawakan? Karena sekarang terbuka dengan bebas. Atau Florin yang akan dibawakan, tapi kalau Florin, Link bisa muncul kembali. Bisa dari di tiga kubu juga EVOS sih, Glory. Iya. Dia mungkin ngambil satu mid laner lagi yang lumayan setara nantinya. Barat. Wow. Masih bermain dengan flex dia di second pick-nya. Ini super flex gak sih kalau kayak gini, Be? Super duper fleksibel. Bahkan jungle-nya Vincent mau Hanzo pun bisa dijalankan kayak gini. Karena ada Barat bisa di XP lane, Roger bisa di gold lane. Tapi Nathan, pick pasti dari EVOS Glory dan Terisla. Untuk Fluffy, kita udah sering banget ngelihat. Kalau ngomongin soal setup, Fluffy dengan Terislanya selalu on point. Penalty zone, tidak ada yang sia-sia. Ini kalau memang mau Florin sekarang saatnya gak sih? Timingnya tepat sih di sini. Iya kan, dia ngambil Florin nanti ban Link-nya. Band Link-nya, band Alpha-nya juga. Kiranya Anavel habis, muncul mungkin hero baru seperti Fanny. Fanny Anavel. Di MDL juga pernah muncul. Di MPL pernah juga dimunculkan. Nanti kita akan cek lagi ya seperti apa. Mungkin kalau ngomongin perubahan, bisa juga ngambil mid lane sekarang di B. Nanti ditutup lagi untuk sisi lainnya dan Wah, Chip, Chip. Romer. Wah. Dan kayaknya mereka akan melakukan ban terhadap Link-nya dan juga Carmilla. Kalau misalkan kondisinya seperti ini. Karena kalau Carmilla, Nathan, Terisla, Aduh. ini udah masuk ke dalam combo Dan- sosial media. Dan bahkan bukan hanya itu aja, ini mereka yang malah masuk perangkap nampaknya Profesor. Iya. Ini chip pick yang benar-benar seolah jadi pertanyaan juga sebenarnya. Apakah nanti akan ada hero seperti Pakito untuk menjalankan lane jauh dan Carmilla-nya di ban agar nanti ketika masuk ke dalam portal nggak ada Curse of Blood. Kaget kan semua orang kalau misalkan masuk portal, loh kok ada lingkaran. Loh, kok damage balik? Iya kan. Kok lebih apalagi- sakit? Biasanya kan bergelombol juga kan ketika masuk ke dalam portalnya. Dan last ban untuk RBL juga ini bisa ditarget nanti tetap ke arah Anavel. Sementara untuk Evo sendiri, kombinasi hero-nya mungkin dari mid laner Yves, pilihannya cukup oke. Tapi apa kabar dengan Valentina? Valentina, apakah bakal jadi opsi ketika berhadapan dengan Terisla Lim? Aku nggak merasa ini bakal jadi pick yang benar-benar menjawab. Karena aku rasanya melihat lebih banyak hero area of effect yang bisa dimaksimalkan sama Swallow ketika berhadapan dengan tipikal hero yang seperti Terisla ini. Oke, Vexana kah? Vexana boleh sih. Atau Gord. Gord juga oke, tapi masalahnya kalau Gord muncul dari portal, dia harus jaga posisi dulu. Wah, agak berat sih Agak jujurnya berat. ya. Kalau masuk dari portal, tapi portal chip ini juga bisa jadi solusi landing jauhnya kan? Iya. Respect Link. Respect Link. 100% prediction dari Profesor KB supaya tidak ada rotasi yang Ya kan? terjadi. Dan Carmilla bahkan Link. menghindari split push, menghindari backline insurance untuk bisa dimakan. Dan bahkan Eve, solusi juga untuk para pasukan dari tim EVOS untuk bermain dengan adanya tim fight komposisi. Komposisi dengan band terhadap Valentina juga. Tetep sih Valen, Tetep. karena menurut gua dia hero yang dari awal tuh udah bisa team fight, Be. Dari level 2 bahkan dia udah siap kalau mau tabrak ataupun mau defensif. Nah, berarti dengan posisi seperti ini harusnya bakal menjadi pick untuk Kars dulu deh. Karena apa? Karena kalau seandainya hero Swallow-nya muncul di sini dan dia memunculkan hero yang bisa di knock up airborne, let's say Odette, Blim. Karena combo Odette dan Chip juga sangat annoying. Oke. Bisa jadi last pick-nya malah menuju ke Tigreal. Tigreal Terisla, Heavy CC ya. Heavy CC. Bisa sih sebenarnya. Cuman jadi nggak flex dong baratnya. Ya, Iya tapi kan? itulah dia yang ditunggu. Pakito. Pakito.
Jadi Pakito ini bisa jalanin lane jauh. Dan Alpha bisa muncul untuk di draft kali ini. Oke, dan sedangkan kondisi saat ini para pasukan dari tim EVOS, mereka udah kehilangan the power of split push. Dan ini dia ada komen, pasca kalah melawan Aura, sejauh ini vibe-nya masih positif. Tapi mungkin ada minor dan major mistakes yang terjadi lawan Aura. Jadi mereka Reset. masih dalam kondisi yang berhasil reset, kondisi masih on the track. Tapi balik lagi, ini membuktikan kalau game ketiga masih mereka pegang dan Alpha is online. Ditambah Minotaur. Ya, Jadi counter setupnya akan lebih mengerikan. Dan itu dia, hero knock up airborne, Lim. Jadi kalaupun Swelo mau ambil Odette, urungkan dulu niatnya. 3 hero knock up. Harusnya akan berganti ke dalam draft lain yang bakal dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion. iya kan. Kalau dia pengen pegang sisinya, Vexana pilihan yang lumayan oke. Iya. Tapi kalau memang sustain, mungkin Lilia. Lilia yang bagus. bisa adu hit dari early sampai midnya nanti. Lilia bagus untuk target ke arah dari Alpha karena Alpha juga escape ability-nya hanya mengandalkan Spear of Alpha. Jadi, Farsia, wow, Long range hero, oke, tapi knock up-nya terlalu banyak, Lim. Ada Minon Fury, ada Disperse Storm, ada Spear of Alpha, bahkan ada penalty zone. Dan bahkan sekalipun dia pakai Purify, ini gak akan membuat dia selamat loh. iya, setidaknya nggak ada yang bisa benar-benar lompat ke belakang secara pasti ya. Ada spell lah yang harus dibuang seperti Teris lah, kalau mau ke belakang dia harus punya flicker. Dia harus pakai flickernya. Wow, Farsia last pick karena Yves-nya juga tadi di-ban. Rebellion seolah kehabisan opsi. Apakah ini akan menjadi jawaban ketika berhadapan dengan hero yang notabene ada Novaria juga di sana yang jaraknya pun gak kalah jauh dengan sosok Farsia. Early game harus dipegang kembali oleh Rebellion karena late game akan sangat mengerikan untuk team fight dari EVOS Glory. Memang nanti klasemen akan berubah. Memang hasil ini menentukan semua. Tapi lupakan itu untuk kedua belah tim. Kita fokus ke game yang ketiga yang menentukan babak playoff FPL Arena. Pada tepuk tangannya. Let's go menuju ke lane lockdown. Penentuan dari The Battle The Blue. Bantengkah atau sang macan putihkah yang akan meraih kemenangan untuk match ini? Jujur hero power udah keluar semua ini. Iya. Semuanya dari EVOS Glory memegang hero powernya. Bahkan Brans dengan Nathan ini membuktikan kalau game ketiga benar-benar battle of the draft. Itu dia, semua strategi sudah dikeluarkan oleh kedua coach yang ikut bertarung sebetulnya. Tapi kalau ngomongin soal gerakan early game, jujur Parsia akan lebih aktif. Dan bahkan kalau ngomongin ego draft yang disebutkan oleh Mirko, Profesor KB, ini ego draft yang sangat dibutuhkan ketika di game yang ketiga. Iya, karena lebih baik munculkan hero power dibandingkan menyesal di kemudian hari. Di series best of 3 ini. Bahkan Dreams bermain dengan ofensivitas di gold lane. Dia ingin memberikan ruang yang bebas bagi Brans agar tidak kalah banget di match up 1v1 apalagi dengan Master Assassin dari D. Iya kan, udah full damage banget itu. Dia udah nyari kill. Sementara untuk gerakan di top lane, Terisla, menurutku bukan hero yang gampang untuk di zoning. Pakito sekalipun. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Vincent selalu melakukan hal tersebut. Mencoba untuk membantu Kars catch up terhadap laningnya. Gimana caranya dia nanti udah bisa pegang ke arah turtle. Karena kita tidak bisa pungkiri, Vincent ini power of retribution ini juga bukan kaleng-kaleng bro. Iya. Keri loh dia. Game pertama, game kedua dia udah ngasih unjuk lah. Dia retrinya juga perlu diwaspadai. Tapi untuk gerakan nih, lagi-lagi. Alpha itu enak banget ngelawan hero-hero keras yang kayak Marat, Baxia. Damage-nya akan masuk. Ya, tapi harus diingat juga ya, jangan sampai nanti tertelan dengan Eternal Welcome. Karena itu akan mengubah sekali bagaimana setup retribution dari Annabelle ketika dia terjebak, terkena efek suppress di dalam kerumunan banteng biru. Yang tidak bisa dipungkiri, memang permainan adaptif bisa keluar kapanpun. Tapi habit yang sulit untuk berubah dari para pasukan tim Rebellion yang terdeteksi oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan lihat mereka langsung setup balik. Mereka sadar mereka akan merebutkan ke arah objektif. Tapi lihat Vincent gak akan melakukan apapun. What a retribution from Vincent. Defense kembali terjadi. Annabelle dengan Spear of Alpha. Pun didapatkan tapi lihat Spear of Strik menyelamatkan para pasukan dari tim Rebellion. Auditisi memanggil D. Dan bahkan di sana memperebutkan 3 poin kill yang sangat mahal. Walaupun mereka harus benar-benar kehilangan satu Brans? sosok Vincent. Brans? Wow, dia bottom lane. Brans, what are you doing? Brans kali ini terperangkap dan bahkan mencoba dimakan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Dia masuk ke dalam shortcut. Dia masuk ke dalam teleportation dari Auditisi.
Dan happy birthday, Brans terjebak di area river top lane. Ke bawah entropi tadi ya, karena garis lurus. Kalau nggak salah gue lihat tadi terakhir sama entropinya. Jadi kayak terpaksa masuk dan bisa langsung dipanis. Satu buah misplay yang cukup berbahaya untuk early game. Tapi ya lihat, gold langsung dipegang Rebellion 1400 gold loh. Kembali lagi gold swing yang cukup berarti. 4 point kill dan ingat Rebellion sebelumnya bahkan mengamankan 4 point kill juga. Dengan objektif 4,5 poin lebih unggul Profesor. Iya, dan dengan ini yang mendapatkan 1 assist dan bahkan unggul 1 level. Seharusnya snowballingnya cukup oke di early game. Karena Roger juga terbilang hero yang cukup membutuhkan waktu yang cepat di early sampai dengan mid game. Ketika shortcut terbuka, informasi terdeteksi. Fluffy yang mencoba untuk membantu pergerakan di arah Purple Buff dan bahkan the power of retribution. Kali ini gak berhasil mengejar apapun. Satu point kill terhadap sosok seorang Vincent. Dan tidak ada pertukarannya, Auditisi masuk terlalu dalam. Jangan sampai dia terperangkap dalam permainan tim EVOS. Early game dari tim EVOS memang tidak terlalu kuat, tapi dia sengaja nge-drag supaya team fight tidak berhasil mendapatkan keuntungan, malah nge-drag game ini menuju ke mid game. Oke, Claw yang dapetin purple-nya. Sementara untuk daerah bottom lane-nya, ini udah bakal susah banget. Yang kayak tadi, snowball power-nya udah mulai berasa. Dan harus ditemenin jadinya. Iya, kayak harus ada satu orang yang menemani di bagian gold lane. Dreams harus datang. Tapi di satu sisi, ini EVOS Glory butuh banget loh untuk Minion Fury-nya di bagian turtle. Ya, dia nggak boleh sampai kekurangan jumlah juga. Apalagi dengan gold yang diunggulin sama Rebellion, ini bakal berpengaruh banget dari sisi jumlahnya. Ya, dan Vincent akan sangat mudah sekali kalau nggak ada Dreams di dalam setup turtle untuk mendapatkan Detona's Welcome yang targetnya adalah Annabelle. Sementara Fluffy bakal digangguin terus sama Kars karena Kars akan bikin sosok Fluffy nggak 100% HP ketika tifat besar. Tapi malah ini berbalik Profesor. Lihat Kars yang agak cukup kesulitan. Dan bahkan jangan sampai trigger flicker dari Kars ini berhasil tertrigger. Itu kasusnya akan berbeda. Iya, kayak biarkan Kars flickernya tuh untuk lini belakang. Iya, untuk ofensif, jangan untuk defensif. Oke, setup sudah mulai dilakukan. Annabelle depan sana, akan coba memaksa menuju ke arah belakang. Vincent melepaskan turtle yang memiliki karena pertukaran dengan Brans itu udah cukup worth it. Dengan Brans masalahnya. Itu dia. Satu buah first item, Blood Wings, Swallow. Dia siap banget untuk team fight. Dia punya defensive itemnya lumayan banget. Dan Dreams. Oke, Dreams akan coba dipaksa, akan coba dipoking dan damage-nya terlalu besar. Ingat ini Roger. Dreams gak akan bisa kuat menahan damage yang diberikan bahkan dengan adanya Fluffy sekalipun. Fluffy gagal untuk mencoba mempertahankan, tapi lihat dengan ada shortcut yang dimiliki para pasukan dari tim Rebellion. Fluffy satu persatu akan coba dimakan. Dan untungnya Vincent kali ini selamat. Dengan adanya HP yang tersisa bahkan gak nyampe seperempat. Tapi bahaya banget sih, terlalu banyak resource yang dikeluarkan di area bottom lane. Bahkan terlalu banyak yang masuk ke dalam portal. Ini kayak semua orang mau masuk ke dalam portal nih. What happened di game yang ketiga kali ini? Ada apa di dalam portal ini? Ada apa dengan portal jatuhnya? Wah, tapi Brans. Entropy berhasil setidaknya membuat Brans selamat dari ganking yang terjadi oleh Swallow di arah bottom lane. Ya, Blood Wings first item, punya damage, punya movement speed, punya escape ability. Lengkap sudah dari Swallow, tinggal next itemnya bakal menuju kemana. Karena kalau Lightning Transcend dan itu 2 tetesnya connecting seperti tadi, Brans tanpa item defense kayaknya bakal hilang seketika, Lim. Ya, at least dia bisa ngebait mungkin kayak entropinya. Jadi dibuka di awal, nggak bisa jadi agresif lagi. Tapi jangan lupa nih, Claw Kun juga punya power tersebut Be, dengan pokingan damage yang lumayan ngeri. Dia belum tumbang sama sekali dari Claw-nya. Dia siap ngasih damage harusnya. Ya, tapi masalah utamanya Claw bermain dengan item-item cooldown reduction. Dia bermain dengan waktu. Dia bermain dengan Enchanted Talisman. Itu mungkin agak sedikit berbeda. By damage dengan apa yang dihadirkan oleh Swallow dengan tipe burst damage yang sangat-sangat instan. Buat sekarang karena lagi dan lagi ya Swallow-nya kan bawa flicker. Jadi agak-agak susah nih untuk targeting ketika nanti Fluffy ingin menangkap dengan penalty zone. Dan itu sampai saat ini Prof, ngomongin Fluffy dengan penalty zone-nya, Kars masih bisa nge-drag. Kars masih bisa distraction. Tapi ingat, semakin banyak item Fluffy yang udah dia jadikan, Kars udah gak bisa nge-distract lagi loh. Karena pukulan-pukulannya udah gak akan terlalu berasa. Iya. Jadi Kars bisa fokus ke Swallow aja. Kars langsung target ke belakang juga sih untuk sekarang. Annabelle bahkan bisa ditarget menurutku. Dengan item seperti War Axe di first item dan Kars sudah selesai dengan Maleficor. Oke, kali ini kita melihat bukan Dancing Lord tapi Dancing Turtle kembali akan coba dimanjakan oleh para pasukan EVOS dan juga Rebellion. Spear of Alpha membuka vision tapi Kars jangan sampai terperangkap damage yang dia pikirkan tidak cukup bahkan bisa menumbangkan dia. Oke, kondisi level yang berbeda Annabelle. Perbedaan satu level bikin damage Retriel lebih sakit. Oke, berhasil menangkap dari sana. The power of Retribution di tangan dari sana Annabelle. Spear of Alpha dan ini dia. Apakah Bacabra shutdown?
Finally double kill didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Itu dia, nomor 5 Gaming, Varsha with flicker, gak bisa menyelamatkan dirinya. Sudah diperingatkan Profesor dan juga Lim berkali-kali. Kombinasi yang sempurna. Astralico bersama dengan Spear of Alpha tadi yang connect langsung kedua target yang penting. Bahkan top lane terbuka. Oke, di belakang sana bakal coba ditutupkan. Terperangkap, jalan pulang. Di depan sana Annabelle. Dan bahkan Kars tertumpangkan dari top lane. Kars kali ini nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Dan Kars menjadi korban keganasan para pasukan dari tim EVOS. Tercabik-cabik di arah top lane. Ya, dia by space sih, bawahnya dapat juga pertukaran yang lumayan sebenarnya, Be. Oke, tapi tinggal satu harapan terakhir dari Rebellion, yaitu adalah D dengan Rogernya. Apakah dia mampu untuk tidak tumbang? Karena tidak ada Purify pasti untuk menghindari bagaimana Fluffy dan juga Dreams dengan kombonya. Bersama dengan Cloud Kun juga, Astral Eco yang akan mempermudah targeting hitbox. Apalagi Barat. Betul. Barat sudah besar, ditambah dengan Astral Eco, makin mudah lagi untuk targeting. Prof, ini heavy CC-nya banyak, Prof. Terlalu banyak. Heavy CC-nya banyak, gak ada Purify Gaming dari para pasukan dari tim Rebellion. Iya, dan bahkan untuk D-nya, D sekarang memang punya damage, memang punya item. Tapi apakah sanggup untuk menahan banyaknya gempuran dari EVOS Glory ketika targetingnya itu dia menuju ke arah D dengan tembakan berkali-kali dari Cloud Kun. Lim, ini masalah utamanya, Lim. Dia udah bisa ngangkat tangannya untuk mencakar aja itu udah syukur. Itu dia, bahkan gue ngeliat Kars ya jarang banget gue ngeliat dia di item ketiganya langsung bikin silence rope. Iya, Biasanya dia 3 damage dulu loh. Biasanya dia entah ke si Halberd atau bahkan langsung menuju ke arah Heptasis kan. Tapi untuk sekarang dia butuh banget item defense. Dia sangat membutuhkan sedikit magic defense agar tidak terkena magic yang lebih tinggi damage-nya dari Cloud Kun dan juga Brans. Yang dari tadi di lini belakang benar-benar tidak tersentuh sama sekali walaupun ada beberapa misplay di early game. Ini membuktikan bahwa situasional build pun itu diperlukan sekali dari kondisi-kondisi kayak gini. Tapi ngomongin winning condition nih, Be. Laning jauh, tetap masih bisa dipegang sama Rebellion kan? Masih bisa dipegang, tapi permasalahan utamanya adalah karena untuk urusan clear wave masih ada Cloud Kun. Dan Cloud Kun jatuhnya malah bisa mendorong dengan perlahan, Lim. Ketika nantinya gerobak dari Rebellion disisain 1. Dan itu teman-teman dari EVOS Glory bakal lebih unggul dari wave minionnya. Oke, trapping 3-2 mungkin possible juga untuk game kali ini. Karena dia punya Varsha kan, dia punya long range damage sebenarnya bisa nge-pick off untuk landing jauh. Atau bahkan bermain dengan 3-2 bareng sama Chip. Jadi Pakitonya ditempel sama Chip. Siapapun yang ketemu sama Chip di area jungle dibuka shortcutnya mungkin termasuk dengan Fluffy. Yes, bisa juga. Tapi ingat kalau Fluffy yang dimakan, di all in, waktunya panjang. Iya. Waktunya terlalu banyak. Dan Annabelle bisa memakan Lord bersama dengan Brans di waktu tersebut. Jadi terlalu banyak waktu. Kalau mungkin pertukaran Karnovaria masih worth it, Prof. Tapi kalau ke arah Fluffy, Lim kayaknya menurut aku terlalu wasting. Ya, untuk buying time terlalu lama dan gak sepadan juga. Cuman ya mau gak mau nih, ya akhirnya Fluffy juga yang akan ditugaskan untuk defense. Karena kalau match up gak enak banget sih Nova lawan Paki. Iya, harus Fluffy sih. Pakito tuh gampang banget untuk ngejar ke arah dari Varia. Flicker lagi. Flicker pula. Iya Jadi kayak bakal lebih mudah juga kan untuk menangkap hal tersebut. Dan hanya dengan asal recall, dia bisa keluar dari area map yang penting di Land of Dawn. Tapi tetap saja ada durasinya soalnya. Hanya strategi dan keputusan adalah hal yang paling penting nih. Karena udah mau masukin menit 12 juga kan. Hampir aja Brans terkena solo pick off di arah bottom lane. Dan untungnya di sana tidak terlalu maksimal kena, hanya entropi yang keluar. Kalau tadi dia nggak ke solo pick off pun minimal Purify hilang. Dan itu Purify-nya hilang. Source yang mahal banget sebetulnya. Di saat kondisi mau ke arah Dancing Lord. Iya kan? Fluffy tapi udah mulai muncul di top lane dan Audi bakal menggunakan Y-Walk. Dia datang ke atas. Oke. Tapi kali ini Dipaksa. lihat shortcut akan coba diambil di arah depan sana. Fluffy mencoba untuk melakukan buying time. Flicker dikeluarkan dan bahkan Fluffy still survive. Gak ada Vincent kali ini. Gak ada the power of retribution. Tidak cukup worth it pertukaran Fluffy dengan Vincent. Wow, space yang diberikan membuahkan hasil manis untuk EVOS dan Lordnya terbuka. Oke, retribution dari Annabelle berhasil mendapatkan Lord, kembalikan kembali kanan dan senjata Milan Fury-nya tercancel. Masih ada sosok dari Minotaur, Dreams tertake down, Frances kami kehilangan di tershutdown. Kembali lagi, Rebellion mengambil kondisi high risk terdekat. Ternyata resikonya terlalu tinggi. Langsung membalikan keadaan gold yang dipegang oleh Rebellion seakan tidak berarti karena sekarang Lord yang sudah enhance milik sang macan putih. Rebellion lagi-lagi decision late game. Decision yang tentunya merugikan mereka
dengan 4 pemain tertangkap di penalty zone dan Swallow yang secara otomatis tertutup untuk feather airstrike-nya. Cooldown yang lama, damage yang burst pun tidak cukup untuk menumbangkan Fluffy. Fluffy dengan jangka waktu seadanya, dia membuat Anavel mendapatkan Lord secara cuma-cuma. Oke. Decision making yang bisa dibilang selalu high risk high return. Tapi high risk high return nggak boleh juga 90-10 Lim. Iya, terlalu besar chance gagalnya. Dan itu malah ngebuka yang dimana tadi gamenya dipegang Rebellion, sekarang dibalikin. Oke, di belakang sana Cloud memberikan Astral Rico. Terdeteksi D. Mau body block yang dikeluarkan sekalipun agar Swallow tidak kena itu udah tidak terlalu worth it banget. Dan lihat Franz-nya. Terlalu kuat untuk memberikan pressure. Bahkan para pasukan dari tim Rebellion. Mereka mencoba untuk mendorong di arah bottom lane dan adanya minion menuju ke arah bottom lane. Ini adalah power dari Rebellion dengan adanya Kars. Ingat, kita tahu sempat Kars mendapatkan power of split push dan berhasil membuat momen. Tapi kali ini momennya berbalik. 1.500 gold menuju ke EVOS Glory. Dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari Lord dan point kill terhadap Vincent. Barats yang tumbang 4 kali. Berada dalam kondisi yang sangat berbahaya sekali dan harus dijadikan target utama dari sosok Nathan yang dimainkan oleh Brans. Makanya, dan EVOS ini responnya bagus banget loh. Mereka berjalan bergerombol karena dia tahu nih pick off itu yang dipegang sekarang Rebellion. Oh itu, untung Anavel nggak mancing pakai Spear of Alpha loh. Dia nggak modify loh Lim. Dia jarang buka sih sebenarnya. Spear of Alpha-nya Anavel bener-bener dibuka kalau memang udah pasti banget. Kayak udah pasti atau buat escape juga kan. Ya. Menghindari beberapa resource skill yang cukup berisiko tapi Audi. Oke. Shortcut telah terbuka kali ini. Team fight yang gagal didapatkan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Bahkan mereka dibalaskan kembali. Terdeteksi para pemain di arah bottom lane membuat Rebellion bahkan kehilangan daya tempo. Lihat tempo permainan mereka langsung redup. Mereka tidak bisa memainkan permainan objektif. Dan bahkan laning jauhnya kembali dipegang EVOS. Berbalik semua. Iya, berbalik semuanya dan Wave Minion juga akan melaju terus dari kubu EVOS Glory. Brans membuka vision dengan bermodalkan entropy. Itulah dia satu-satunya cara untuk bisa menghindari trap yang dilakukan oleh Kars. Jebakan-jebakan dari Bush yang sangat berisiko tinggi. Bisa menghilangkan Brans walaupun dia punya Blood Wings. Tapi setidaknya dengan entropy dia bisa membuka vision tersebut. Dan hal tersebut malah membuat Audi serta Kars kesulitan untuk menemukan celah agar bisa melakukan pick off. Oke, masuk ke menit 15. Lord yang kedua sudah mulai hadir kali ini dengan posisi best turret yang masih lengkap untuk kedua tim. Game ini bisa jadi game siapapun. Satu buah misplay itu bakal berdampak bagi keduanya. Ya, tapi masalahnya apakah misplaynya akan terjadi lagi di lane jauh? Apakah akan dari Audi TZ lagi yang membuka portal tersebut? Apakah akan dari Terizla Fluffy lagi yang buying time di lane yang sangat jauh sekali? Hero yang mendapatkan title baru, bukan sebagai fighter doang, tapi sebagai tanker juga. Terizla. Tapi lihat, bahkan di arah bottom lane mereka sudah muncul 2 player terdeteksi. Di sana informasi didapatkan. Kalau tidak adanya Audi. salah satu tembakan Audi. Terdeteksi flick body defensive. Shotgun dikeluarkan, Kars masuk. Tapi malah ini menjadi malah petaka untuk mereka. Pada respect with flicker. Karena lagi jalan untuk sosok Swallow pulang. Tampaknya para pasukan dari tim Rebellion. Mereka kehilangan kesempatan terhadap pegangan yang dimilikinya ketika Lord Dancing. Semua benar-benar intens. Kars yang muncul dan membuang flicker dengan adanya tadi Chaps Time yang akhirnya membuat dia escape. Tapi untuk kali ini mau gak mau team fight akan dilanjutkan. Menan Fury, team fight menjadi pilihan utama. Berhasil kehilangan Vincent-nya. Pada restek dikeluarkan, Anavel lebih fokus menuju ke arah Lord. Dengan power of retribution tidak akan bisa didapatkan lagi. Franz-nya memang ter-take down. Tapi lihat, para pasukan dari tim Rebellion mereka terdeteksi di arah top lane. Dan Anavel berhasil tumbangi double kill from D. Membuat segalanya diuntungkan oleh para pasukan dari tim Rebellion dan Fluffy. Kali ini masih bertahan dari kondisi yang tidak baik-baik aja. Dan di arah top lane mereka harus benar-benar mempertahankan dari wave yang mendorong ke arah base. Oh, dipuskah mereka masih butuh waktu lagi. Lord sebentar lagi spawn, namun best turret mungkin masih bisa diamankan. Masih bisa didapatkan semaksimal mungkin. Mereka mencoba untuk menyelesaikan Lordnya dengan sangat cepat. Tapi Fluffy is coming. Penalty zone di depan mata. Sekalipun penalty zone untuk menghentikan pergerakan Rebellion itu masih worth it. Dan ini waktu yang banyak untuk para pasukan dari tim Rebellion bisa pulang. Ya, mereka harus lebih hati-hati juga. Karena jumlah memang diunggulin sama Rebellion, tapi Lordnya save masih bisa di-clear dan gamenya masih berlanjut. Aku kira tadi Audi TZ bakal buka portal ketika Lordnya sedang berjalan, tapi ternyata enggak. Mereka enggak mau ambil resiko. Mereka meng-clear Lord kali ini dengan sangat-sangat cepat.
Rebellion sekarang mengurangi tempo resiko mereka. Mereka nggak mau ambil resiko lagi setelah tadi shortcut di top lane. Betul-betul membubarkan semua fokus kita. Ini dia EPL Indonesia, tidak ada yang aman. Dari pertarungan dua biru dan semakin keras. EPL bisa tepuk tangannya dulu dong. Semakin panas, mari kita bakar para pemain yang berada di atas panggung. Karena ini membuktikan EPL Indonesia Season 13 lagi-lagi tidak ada tempat yang aman untuk seluruh tim. Apapun bisa terjadi. Bahkan kalau dari segi item nih tinggal nunggu Brands-nya ngelepas sepatu. Mungkin Wind of Nature, mungkin karena Immortal juga. Atau Winter. Winter Trajan, semua item yang bisa jadi bagus juga untuk mereka berdua. Karena ini ngomongin Pakito, Kars ini punya damage loh. Dia Punya. Ignition juga. Dan dia hepta loh, bayangin. Jadi dia pikir... 3 planet? Iya, bahkan kalau dia pikir kalau dari tadi, wah udah bermain dengan terlalu pasif, akhirnya dia switch. Dia bermain lebih ofensif. Ini bahkan aku merasa ya, kalau misalkan kita ngelihat dari build-nya Kars, dia tuh targetnya cuma satu kayaknya. Bukan Brands deh. Dia mau target Klaukun kayaknya. Kalau aku malah ngeliat Anavel, hilangin aja Anavel, bum. Iya, Anavel bisa hilang seketika. Apalagi dengan double jab kan. Itu instant kill banget. Apalagi ketika lagi ada di area Lord. Kalau Anavel pegangin Lordnya, dia pun nggak bisa pegangin lama-lama. Nggak bisa pegangin Karena lama-lama. dia dengan bermodalkan item seperti Brute Force dan juga Athena Shield, dia nggak mampu untuk menahan physical damage yang tinggi dari Kars. Yang ada dia rapuh serapu-rapunya ketika di jab oleh Kars. Makanya timing itu udah penting banget. Sekali Spear of Alpha keluar, mungkin semua mata langsung menuju ke arah Anavel. Udah gak ada jalan lagi soalnya. Iya, udah nggak ada escape lagi dan kepaksa ngebuang spell itu udah untung. Padahal kalau ngomongin team fight sebelumnya, spell itu lebih rugi dari Rebellion loh. Banyak banget tadi spell yang keluar. Flicker soalnya kan. Tapi tiba-tiba dibalikan ketika pas Anavelnya sendirian, Dreams-nya juga nggak mampu untuk bertahan lebih lama lagi. Karena Minotaur di sini kita tahu sendiri lah, dia udah pasti bakal ditarget. Sesaat setelah dia mengeluarkan Minion Fury, kemungkinan besar Dreams nggak bakal mampu untuk bertahan kecuali kalau emang dia nggak ditarget. Lord Evolve kali ini ingat bisa merubah segalanya. Sekarang memang EVOS yang berhasil mendapatkan memegang Colt yang udah tidak terlalu penting, bahkan itu bisa dibalikan sejenak. Dan bahkan Rebellion bisa terkena one straight push yang dengan best turret yang masih utuh. Ini siapapun sih kalau ngomong straight push dua-duanya punya potensi juga Ji. Ini nggak bagus untuk keduanya, tapi ya lagi-lagi Lord Dance ini yang bakal menjadi hal mahal bagi mereka berdua. Immortal juga sih menurutku. Immortal, Twilight Armor adalah item-item yang perlu diperhatikan oleh frontline dari kedua belah tim. Auditizi dan juga Vincent sudah mengantonginya. Mereka nggak mau lagi kena ganyang oleh teman-teman dari EVOS Glory. Mengingat Dreams juga udah memiliki immortality. Ditambah dengan Fluffy. Fluffy juga nggak mau tiba-tiba dibuka shortcut di depan matanya. Oke, lihat Lim kali ini masih Fluffy menjadi sosok orang yang bisa bertugas di arah bottom lane. Ini pilihannya lumayan oke sih. Vincentnya nggak mau bonyok. Yang pegang Lordnya dia punya life steal yang kuat. Dia bisa balikin lagi darahnya. Jadi Vincentnya masih siap untuk team fight. Ya dan dia juga kan darahnya nggak begitu tebal. Jadi nggak ada damage bonus tambahan dari basic attack Lord atau bahkan rage-nya Lord. Tinggal bermain dengan wave minion dan macro play yang tersisa. Macro play seperti apa yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion. Melihat mereka punya 4 portal Y-Walk dari Chip dan Vincent setengah darah. Poking terus, bonyokin terus adalah sebuah jawaban dari Klaukun. Tapi jujurnya yang punya keputusan Rebellion loh. Dia yang megang chipnya. Mereka yang bisa buka duluan, mereka yang bisa counter setup juga. Ya gue ngeliatnya EVOS sekarang cuma bisa ya adaptif. Ya, menunggu ya, reaktif dengan apa yang terjadi. Dan target menuju ke D. Hati-hati juga di walaupun dia punya Rose Gold Meteor. Tapi dia tidak memiliki regen HP yang begitu cepat. Berbeda dengan Vincent yang dia punya Guardian Helmet. Kalau menurut aku sih ini dari Fluffy setelah melakukan tugasnya untuk clear minion dengan sangat cepat, dia harus coba cek posko-posko yang dimiliki dari Chip. Iya. Dia cek semua dan bahkan dia harus tahu di mana Chip berada. Ya kalau misalnya 2 posko di arah bottom lane nggak bisa dipegang sama Fluffy dan nggak ada, berarti Chip ada di tempat yang lain. Benar-benar, dan Klaukun akan ditugaskan untuk membuka vision tersebut. Y-Walk, sebuah special skill dari Chip yang membuat 4 portal ini menjadi tidak aman sama sekali. Dan Kars hanya ditugaskan untuk melakukan clear wave saja. Di arah bottom lane, Fluffy kali ini muncul di informasi didapatkan tidak ada hard carry di arah jungle sana. Dan bahkan Auditizi harus mengeluarkan flicker for defensive. Ketika dimuncul, pertanyaannya adalah apa yang akan coba didapatkan? Solo pick of Fluffy, terlalu banyak waktu, dan teman-temannya bonyok keluar semua flicker dan juga retribution untuk defensive. Gak worth it, bro. Makanya dia bikin Demon Hunter Sword kayaknya di sini. Agar nantinya bisa lebih ngebonyokin Fluffy sesaat sebelum adanya team fight.
di area Lord. Dan berharap kepada portal dari Chip. Oh bawahnya. Formasi yang menarik dari Rebellion. Bahkan lihat di sini, waktu yang cukup banyak dikeluarkan. Di depan sana langsung Lordnya. menuju ke arah Stefan, tebakan Vincent! 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 What a takeover, Lord Vincent! Berhasil mendapatkan sosok dari seorang Annabelle. James dikeluarkan, Vincent akan menjadi korban. Menjadi kecil di depan sana, Flavi is coming. 2 poin kill hilang, tapi nampaknya di masih ada Win of Nature. Hampir saja terkena Recall, membuat para pasukan dari tim Rebellion harus menuju ke arah belakang. 2 ditukar 2. High ground masih ada Franz dengan Win of Nature yang dia miliki. Untung aja kali ini ada Win of Nature karena kalau tidak mungkin kasusnya akan berbeda. Iya. Dan sekarang Lord Evolve berjalan. Ada Parsha, Lim. Ini keuntungan di tangan dari Rebellion. Gak ada Annabelle untuk 25 detik. Gak ada Dreams untuk 35 detik. 3 lawan 3 teamfight yang akan intens. Dengan sisa darah dari kedua belah tim biru ini. Oke, kali ini Franz harus mempertahankan Master mereka. Lihat, udah ada sosok dari Swallow dengan ada Fire Resek terdeteksi dengan ada Asor Rico. Instant clear dilakukan, masih aman. Masih aman. Nafas masih ada. Masih bisa bertahan lagi. Macan Putih menolak tanduk sang banteng kali ini yang masih belum bisa menumbangkan. Mereka bahkan kehilangan satu bestar di atas dan itu pun tadi. Masih aman banget. Gila. Intensitas. Hanya untuk memperebutkan tiket menuju ke playoff. Inilah dia MPL Indonesia season ke-13. Yang tentunya kalau kita lihat dari replay. Terlalu banyak targeting, terlalu banyak resource skill yang keluar. Dan Cars yang tiba-tiba muncul untuk targeting menuju ke Annabelle. Dan Dreams yang melakukan counter setup tersebut. Sayangnya Dreams tumbang duluan sesaat ketika dia menggunakan flickernya. Jadi dia udah gak punya escape ability lagi. Dan sekarang Lord Evolve lagi. Tapi keuntungan sebenarnya menurutku ada di tangan dari kedua belah tim. EVOS punya wave minion di mid lane. Sementara Rebellion mereka diuntungkan karena Lordnya di bawah. Jadi top lane akan ada celah untuk split push. Landing jauhnya masih bisa dipegang Cars. Dan Audi TZ, ada satu portal di sana dari Chip yang bisa menjadi jawaban juga dari Rebellion ketika mereka ingin langsung melakukan pick off terhadap Fluffy. Jujurnya bisa jadi jawaban, bisa jadi malapetaka juga, Be. Balik lagi ya Lim ya. Kalau di cover ya. Itu dia. Kalau di cover. Kalau strateginya terbaca, atau seperti tadi lah, kayak Terry Zelanya malah jadi buying time yang lama banget. Di sisi lainnya malah Vincentnya tumbang, itu bakal jadi malapetaka justru. Iya. Dan kali ini lagi-lagi portal dari Chip tidak ada yang aman. Portal Y-Walk, shortcut. Dua-duanya bisa menjadi malapetaka juga untuk Audi TZ. Untungnya Audi TZ masih dengan immortality-nya. Yang tadi mungkin pecah tapi sekarang masih dalam keadaan cooldown. Mungkin menunggu juga Lord muncul. Menunggu immortality yang hadir juga tapi Fluffy. Karena tadi dia tidak tumbang. Dan full item defense. Dia pun punya Queen Swings. Jadi harusnya dia nggak bakal dengan mudah bisa di take down oleh teman-teman dari Rebellion. Kecuali dari D. Gak bisa di instan tetap Karena dia punya Demon Hunter Sword. Dan satu lagi, bahkan minimal dia bisa nge-cancel loh Swallow di sana. Lihat, Dipo. Swallow bakal coba dihajar. Lihat, langsung banget. menjaga Swallow. Membalikan kembali keadaan dari seorang Flavi. Swallow Flicker. tertangkap dengan flicker. For defensif. Kembali lagi ganking yang Wow. terjadi. Tidak berhasil dan itu dia. The power of Queen Swing. Wah ini mental dari Fluffy sih. Dia nggak mau buang spell sendiri. Dia paksa spell dari lawannya juga terbuang dan Parsha tanpa adanya flicker ini menjadi source-nya mahal. Iya, karena ini akan membuat Dream semakin mudah untuk menangkap ke arah First ya. Lini belakang tidak ada yang aman, tapi di sisi lain Annabelle. Shortcut terbuka. Annabelle berhasil kabur. Dan bahkan para pasukan dari tim Rebellion mereka terdeteksi semua. Mencoba untuk mundur ke arah Wow. belakang. Kembali lagi dengan landingnya masing-masing. Dan bahkan kali ini bisa menjadi sebuah titik di mana EVOS yang akan melakukan Lord Dancing. Iya, mereka bisa pegang kendalinya karena Farsha dari No flicker. Swallow udah keluar flicker dan Dreams. Dia masih menahan banget flickernya dan Swallow terdeteksi. Wah atas show. Oke, atas show. Audi dipukul mundur ke arah belakang karena mereka sadar Audi akan coba dipaksa. Di flicker ke arah belakang. Dengan adanya tim fight dan bahkan Audi TZ kehilangan immortality. Defense menjadi pilihan utama Fluffy. Menutup Swallow. No immortality dan Vincent. Satu-satunya jawaban atas para pasukan dari tim Rebellion juga harus tumbang. Meanwhile di arah top lane. Dari Cars terdeteksi kondisinya kali ini nggak bisa melakukan one straight push. Karena Cloudken dengan sangat sigap untuk melakukan recall dan fokus ke arah laningnya. Gak bisa, split pushnya ditutup, Lordnya terbuka kali ini zoning yang dilakukan oleh EVOS. Mereka bisa untuk mendapatkan Lordnya. Ini bakal jadi Lord yang gratis harusnya. Karena Cars juga tidak menemukan jawaban untuk split push. Sementara Fluffy dia menzoning di dua arah yang berbeda. Dan free Lord Evolve.
untuk EVOS Glory di menit ke-27. Oh my god, 40. Makin intens. Ini say thanks to Fluffy. Iya, iya, Say iya. thanks to Fluffy gak sih? Fluffy yang bisa ngebuat space, Welonya nggak bisa ngasih over damage-nya lagi. Tapi masuk ke menit 28 kali ini 3 member saja. 20 detik menuju respawn time dari teman-teman Rebellion untuk melakukan defense. Menjadi hal yang cukup berbahaya. Oke, lihat Franz di sana. Jangan lupakan respect dengan damage yang diberikan oleh dari Sorswello. Bahkan Fluffy. Damage yang dikeluarkan dari D ini memang sakit banget Profesor. Tapi ada satu kondisi yang dimiliki Rebellion yang bisa mereka andalkan. Fluffy nggak punya mana. Iya itu dia. Fluffy. Tapi dia punya immortality. Dia Satu bakal wave. maksa kayaknya. Dan bahkan di depan sana langsung fokus ke arah belakang. Mencoba untuk damage terhadap Sorkan. Immortality-nya pecah. Sphero Mama dan Shantas. Ini bencana. Sang Raja Hutan. Macan Putih. EVOS Glory. Mengaum roar. Menuju ke babak playoff. River sweep terjadi. Macan Putih tidak mau tumbang, bahkan sang banteng biru masih belum mampu. Satu hal lagi keajaiban yang dibuat dari minus, bukan dari kosong. EVOS mampu bertahan dan naik sampai sekarang. Start dari hashtag 9. Sekarang mereka berada di playoff. Assalamualaikum playoff dari EVOS Glory. Dan kali ini sang Macan Putih dengan macan terbarunya menjadi tim yang akan menyusul Geek Farm untuk melaju ke babak playoff dengan 8 match win. Bintang muda. Macan muda. Bayi macan terbaru. Benar-benar ketika lahir membawa EVOS ke babak playoff. Please welcome EVOS Glory! Bukan menjadi hal yang mudah, bahkan dramatis. Yang kita lihat juga dari coaching room, Ya, terlihat bagi mereka semua yang berusaha. Satu kali lagi bukan dari nol, mereka lahir dari minus. tidak ada effort yang sia-sia. EVOS Glory menunjukkan hasil yang luar biasa. Dan River Sweep ini menjadi titik awal dari EVOS menuju ke playoff. Tiket keempat sudah diamankan, tersisa 2 tiket dan jembatan yang mulai dibangun. Karena tidak hanya Rebellion yang beralih posisinya, tapi RRQ yang naik di posisi 6 thanks to EVOS Glory. Itu dia. Viva Roar! Jembatan Viva Roar tersebut apakah akan dibangun menuju ke playoff? Oh my god, tidak bisa dipungkiri. Ini semua say thanks to Fluffy. Yang bisa kita bilang hadir ke MPL Indonesia kembali dari kondisi yang minus. Dan lihat strategi membawa para pasukan macan muda bersama dengan bayi macan yang baru lahir Itu dia. di MPL Indonesia menuju ke babak playoff. Kesulitan dari awal lustrik sudah mereka rasakan. Kemenangan sudah mereka hadirkan, juga usaha yang mereka lakukan sampai dengan sekarang membuahkan hasil manis. Playoff bisa mereka kantongi. Coach Celeb, Coach Strategy. Itulah dia pemegang kuncinya juga ketika ngomongin drafting phase. Wow. Dan roar dari para EVOS fans yang menggaung di MPL Arena menjadi semangat dari EVOS Glory menuju ke babak selanjutnya. Oke, bahkan ya kita lihat dengan reverse sweep ya. Ini bukan hal yang mulus bagi mereka juga. EVOS tersiap-siap di early tapi bisa bangkit. Tapi tentunya kemeriahan dan kesenangan yang dirasakan EVOS fans akan kita dengarkan interview bersama-sama kepada satu tim yang kembali mendapatkan tiket ke babak playoff. So, Bude Bongstar, take it away! Dan pada akhirnya tiket keempat playoff season 13 jatuh ke tangan EVOS Glory. Playoff di sini. Playoff di sana. Asik banget nih. Akhirnya EVOS. Setelah kalian mungkin story yang cukup panjang. Minggu lalu sebenarnya bisa masuk playoff, tapi kali ini, momen ini
kalian mendapatkannya. Bagaimana pada akhirnya kalian bisa ngedapetin playoff? Coach Valdo mau ngomong? Apa tadi Bude? Gimana kalian kan, mungkin kalau dari coach, Bude bakal nanya beda nih, lebih rumit. Karena semua orang penasaran, EVOS atau kalian line up ini hadir pada saat posisi 9. Di pucuk bawah, bukan pucuk atas. Di dasar klasemen dan pada akhirnya kalian menjadi tim keempat yang masuk babak playoff. Gimana tuh dari perjalanan kalian? Kalau perjalanannya sih ya main aja kita kayak biasa lah. Karena kan memang kita dari papan bawah banget kan ya. Lebih dibilang kayak ya udah kita fokus untuk menang. Ya kalau rezeki dari Tuhan kita dikasih menang ya mungkin itu jalannya dan tetap kita kan nggak keluar dari permainan tim juga sama ada dalam game tuh udah pasti ada namanya hoki juga lah. Mungkin ini hoki dari Tuhan buat kita untuk kita berjuang untuk di playoff. Yes, melanjutkan kehokiannya Kak. Namun di minggu lalu tuh kalian selangkah lagi gitu ya. Minggu lalu tuh ada apa? What happened minggu lalu? Nge-lag Bu deh. Nge-lag. Iya kan mainnya pada nggak benar. Kalau kata orang kan ngasih menang ke Aura, padahal mah nggak, emang kitanya aja yang lagi jelek banget mainnya. Apakah karena pressure? Oke, satu menang lagi guys. Apakah ada pikiran itu dari player-playernya? Nggak tahu sih, tapi harusnya ada dari akunya juga ada waktu itu. Terbawa pressure untuk satu Iya. menang lagi. Ya mungkin, Dan hari ini kayaknya nggak ada ya beban seperti itu. nggak ada sih. Gimana cara kalian membawa mungkin kita ngelihat dari EVOS gimana cara kalian biar nggak kebawa pikiran tuh. Ya kalau aku sih tadi di backstage ngomong ke anak-anak cuman anggap match ini adalah final. Jadi kalau lu menang lu juara gitu. Dan mereka menang, mereka bisa masuk playoff dan bisa berjuang untuk juara. Benar Bu deh. Wow, namun di sini juga menarik ya dari EVOS. Permainan kalian, apalagi di match kali ini, itu pada deg-degan semua sih. Menangnya menang comeback, early-nya di porak-poranda dulu. Ada apa ini? Kalian early-nya memang sesantai itu kah? Ya main santai aja, chill kata Navel tadi. Chill. Lalu late game gimana kalian mengatasi? Late game baru, gas. Ngegas, melawan Rebellion di duo biru. Kenapa sampai kalian early-nya tuh kayak susah banget? Ya namanya permainan Bude kadang gak seperti yang kita ekspektasikan. Jadi ya kita tetap berjuang yang terbaik aja pas di in game, fokus cara balikin gamenya kayak gimana. Cara balikin gamenya itu tadi Fluffy ya? Main-mainnya kejauhan kayaknya tuh ya. Jauh banget. Gimana cara kamu untuk ngebaca mungkin memainkan landingmu dan ngebuat Rebellion kewalahan? Emang hero-nya aja sih kayak gak tahu dah, gak tahu. Kenapa nih? Apa bude? Oh. Gimana tadi kamu caranya menghalau Rebellion dan bahkan nge-comebackin dengan gerakan-gerakanmu mungkinkah? Gerakan teman-teman sih bilang Regi udah bawah aja terus, push jauh aja. Kalau digas gak bakal mati kok itu hero. Jadi teman-teman udah memang satu visi dengan kamu juga ya? Ya. Dan ngebawa. Mungkin game kedua kalian menang comeback juga gak sih? Mana yang paling mendebarkan? 2, 3? Gimana yang paling kalian, waduh greget? Oh Navel mau jawab nih. Yang mana Navel pas kamu pakai link? 3 sih, 3. Kenapa tuh pas game 3? Gamenya hampir setengah jam kan itu. Yes, lama banget. Ya, dari 3 match itu yang paling lama kan. Oh gitu, jadi paling mendebarkan buat kamu. Dan kalau game lama itu ngaruh gak sih sama mungkin kondisi tim? Soalnya kalau mati kan bude hidupnya lama. Gue bilang aja buat Indomie aja boy kalau mati mulu itu bang. Ya, pop mie. Ya buat pop mie aja. Buat pop mie. Salah maaf. Ulangin. Salah jemput kali ini. Yang tadi di-cut. Ulangin. Apa tadi gimana kalau late game? Kan kalau kalau late game hidupnya tuh lama. Bisa seduh pop mie dulu lah. Oh gitu. Jadi memang harus Sambil hati-hati. main ITL. Sambil main. Dan memang ya di sini EVOS ngedapetin babak playoff. Namun perjalanan mereka bisa dibilang
Naik turun. Gimana kalian ada yang mau curhat kah perjalanan kalian di babak regular season ini? Klaukun dari mukanya kelihatan banget. Mau curhat gak sih Klaukun? Cerita dikit gitu. Klaukun udah banyak, kayak bener banget. Ayo dong. Kasih sepatah kata mungkin maybe Theo Ayo Klau. or Klaukun. Selby. Boleh Anabel. Season ini berdarah-darah sih Bude. Yes, buat kami. kenapa tuh? Berdarah-darah ini. Berdarah dari ranking 9 kan kita. Jadi ya udah. Makasih yang udah dukung EVOS. Makasih yang udah dukung EVOS. Meranjak naik dari posisi 9. Berdarah-darah posisi keempat. Menjadi tim keempat. Mungkin ini saatnya kita mendengarkan sesuatu dari EVOS. Untuk babak playoff kalian. Mungkin untuk semua supporter yang ada di sini. Yang mungkin sempat meragukan EVOS. Ada yang mau kalian sampaikan? Siapa nih? Pesan buat di playoff kan? Boleh. Kalau untuk playoff ya karena kita udah berhasil step satunya, ya step 2 pasti adalah dari staff dan player untuk di playoff untuk lolos MSC. Jadi buat para EVOS fans, thank you udah dukung kami mau dari bawah ataupun di atas. Dan jangan lupa datang ke playoffnya. Ya semoga kita masuk MSC, rezeki dari Tuhan. Thank you. Thank you. Inilah dia tiket keempat yang sudah di-secure oleh EVOS Clary. Caster, what happened? EVOS going luar biasa. Dan penentuan match pertama hari ini yang berhasil lolos ke babak playoff adalah EVOS Clary. Kami sih yes ya. Aku Kami sih yes. yes. Aku Kami sih sih yes. yes. Ini kan? Ya. Iya kan? Aku sih yes. Ya. Wow. Kalau kata saya sih, Apa nih? Apa nih? kita benar-benar mendapatkan match yang luar biasa. Luar Wow. biasa Rebellion. Tapi Rebellion, Decision yang oke juga. tapi seperti biasa, ketika dalam break, kita bertiga langsung menghitung dalam catatan BMKG. Kita telah menghitung kalkulasi kalau masih ada kesempatan untuk Rebellion yang kita akan bahas setelah yang satu ini. Karena kita akan melihat player of the match jatuh kepada Wah, ini dia dari EVOS Fluffy ternyata. Player of the match yang paling konsisten bahkan dari game pertama sampai dengan game yang ketiga. Dan muncul Terisla di game yang ketiga membuat siapapun yang menuju ke lane jauh tidak ada yang bisa menumbangkan ke arah Fluffy-nya. Iya, ya megang lane jauh dengan hero jalan kaki. Pressure ada dari Chip juga sangat-sangat layak untuk menjadi player of the match. Iya, bayangin. Nggak ada kapasitas untuk clear wave cepet. Iya, dia Karena nggak dia ada- full tank kan bikinnya. Cara selamatnya kayak tipis sebenarnya. Be. Cuma jalan. Iya, cuma Cuma jalan jalan. sama ya trade objektif paling itu yang Kalau bisa nggak dilakukan. ya trade-nya pakai battle spell, udah. Itu dia. Dengan full defense build-nya ya. Queen Swing yang tidak lepas sama sekali. Dia butuh banget damage reduction. Dia butuh spell farm yang lebih tinggi juga. Tapi itu efektif. Ya, dan kalau kita lihat dari instant replay-nya, bagaimana highlight yang mungkin muncul dari game yang ketiga kali ini. Swallow sebenarnya satu nama yang menurutku sering sekali mengeluarkan beberapa skill shot atau battle spell yang mungkin kurang tepat adanya, Lim. Kayak tadi dia pas kena penalty zone, dia buka Feather Air Strike yang otomatis bakal cancel langsung. Terus dia mengeluarkan flicker, tapi ngeluarin flickernya sebelum Fluffy atau Dreams mengeluarkan flicker terlebih dahulu, jadi dia bakal ditarget. Ya kan? Dan Spear of Alpha dari Anavel juga nggak ragu gitu loh untuk langsung menuju ke lini belakang karena memang di sini posisinya Swallow adalah winning condition dari teman-teman tim Rebellion. Makanya mereka selalu targetkan dari awal. Ya, kalau spell gue setuju sih, Be. Memang berkali-kali. Bahkan kayak setiap tim fight yang di bait aja spell-spellnya udah pada keluar. Iya. Ditambah lagi dengan kehadiran dari battle spell yang sangat mahal harganya ya. 2 menit dengan flicker yang kalau terbuang udah pasti gak bakal ada escape ability ketika dikejar oleh sosok Minotaur atau Terisla. Apalagi Terisla, Lim. Yang kita tahu sendiri, ada rantai tambahan dari Terisla. Tapi gue suka si Lord Dance-nya EVOS ini loh.
Dia tahu timing kapan harus gas orangnya, Lordnya pun kereset dengan rapi. Cuman ya kalau using Lord pas ada trade kayak gini memang susah. Iya, Gimana lagi 4 lawan 5 gitu Lord kan. Evolve menit 28 kayak nggak ada alasan satupun EVOS nggak melakukan endgame-nya. Kecuali tadi menurutku pas Rebellion 3 lawan 3. Mereka Oh, tuh fight kayak, lagi ya? iya mereka tuh terlalu cepat nge-clear di bagian top lane Lim menurutku. Jadi bisa di defense Benar, sama benar, teman-teman dari EVOS Glory. Dan EVOS Glory mengeksekusi kesalahan dari Rebellion tersebut dengan manis. Padahal itu Lord Evolve 3 lawan 3 menurutku imbang Lim. Iya kan, dia ngambil celah yang benar-benar sempit banget. Sempit banget. Tapi masalahnya karena tidak 3 push lane, itu yang menguntungkan EVOS Glory. Dan selalu EVOS Glory ketemu sama siapapun lawannya EVOS Glory, entah apa yang terjadi ketika melakukan push bersama dengan Lord, kenapa selalu cuma satu wave yang didorong? Iya. Kalau tadi sih mungkin kondisi ya, tapi kalau memang untuk biasanya mungkin situasinya juga nggak memungkinkan. Itu dia. Dengan Nathan bersama dengan Novaria, ini combo yang enak untuk nge-defense dan terbukti gamenya ketahan lama banget Udah sebenarnya. pasti ketahan sih, ada Astral Recall, bahkan ada Brans juga di sana dengan Entropy Theory of Everything. Ditambah lagi dengan adanya serangan dari Nathan yang sangat-sangat cepat sekali. Dan ditambah lagi untuk sekarang EVOS Glory unggul 10.000 gold, perbedaan yang sangat signifikan. Dan untuk sekarang membuat EVOS Glory jadi lebih leluasa di game yang penting sekali melawan Rebellion. Buset, itu Karsnya udah sampai bikin Blade of Despair loh itu. Saking kurang damage-nya. Jadi dia pakai Blade of Despair. Iya, Blade of Despair. Tapi tetap gak cukup. Gak cukup karena memang keadaannya. Kalau kita lihat secara total damage, lihat 100.000 damage. Itu dia. 100.070 ya, ada lebihnya dikit. Ada lebihnya dikit sih, tapi kalau digenapin juga nanggung Lim. Jadi mendingan 100.000 yang lebih tepatnya sekarang bisa disebutkan. Dan total asisnya 14. Bahkan seperti yang sudah kita ketahui, EVOS Glory start dari -4. 0 match win, 4 lose point. Apakah 0-4 ini akan menjadi foreshadowing untuk placement terakhir mereka, Lim? Itu dia. 0-4 placement. Iya. Wow. Tiket playoff keempat. Wow, tiket playoff keempat. Sisa 2 lagi. Yap, tersisa 2 tiket playoff lagi. Iya. Di match kedua akan kita bagikan 1 tiket playoff juga. Tapi sebentar, kita penasaran sedang apa di belakang sana. Karena ada sebuah gol momen by UBS Gold. Ini dia. Kabar yang sorry. Aman. Nice. Cabut. Gue demo. Nice. Mereka udah teleport. Timing kita atas bagus buat Lord. Dia nggak ada tele. Bagusin bawah langsung gasin aja kita. Iya, boleh. Ayo. Ayo, boleh. Goskan tuh. Ada paku nih. Lihat tuh kena semua tuh. Boleh lo itu Ahmed. Ditribus dia. Bunyakin lu. Nice. Lihat gua. Flicker si ini. Roger flicker. Taris dulu. Ini bisa balik 1 poin nanti. Balik. OF-nya jelek itu. Aman gue yang balik. Oke, nice. Nice. Gua lihat aja WF tuh jelek banget, Cok. Langsung bawa lagi ya, langsung. Gue bisa depanin. Sama. Flicker. Aman. Ulti. Ulti itu kena banyak. Ya, orang dulu aja. Lihat barat. Gue dimakan. Mati sama gua. Menang. Aman, boy. Nice. Alhamdulillah, guys. Let's go.